warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan awali dulu tentang perjalanan saya selama 29 bulan dalam penjara. Saya di penjara sebagai narasumber resmi di Angkatan Darat, di Kopassus, di Wantanas, di Kesbangprov, Kesbangda, Pemda, seluruh Indonesia. Bisakah para jamaah membayangkan narasumber resmi negara masuk penjara dengan tidak ada alasan yang jelas? Sampai hari ini ada sekitar 2.000 orang yang masih mendekam dalam penjara. Baru dengar ya Pak ya? Ini negara sebetulnya sudah sampai kepada titik sebagai negara praktikal komunis ya. Ini negara praktek komunis. Kalau kita ambil mundur, di musim Pilpres kemarin ada mati sekitar 700 orang. Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak ada mendengar 700 orang petugas KPPS yang mati? Tiba di 700 orang mati, ndak boleh aduh kita tahu siapa, kenapa, di mana, apa sebab. Visum ndak boleh, otopsi ndak boleh. Orang mati 700 ndak jelas ya nan membunuh aduh. Kalau ada nan bertanya-tanya siapa nan membuat mati 700 orang ditangkap. Nah, Ustadz Rahmat Baikuni itu lebih dari 10 jam diinterogasi di kepolisian karena ia mengatakan bahwa yang mati itu diracun. Bukan saya yang bicara, Ustadz Rahmat Baikuni bicara begitu dalam sebuah ceramah. Besoknya ditangkap polisi. Di negeri ini kita memang kehilangan akal sehat. Ada orang naik Honda ndak pakai helm, tapi tiba mencangkuang di pematang sawah pakai helm. Nah, dan mengertiin mulai ketawa-ketawa, tuh. Hujan lah berhenti, pakailah jas hujan. Ndak ada hujan, pakai jas hujan bapayung pulau. Itulah presiden apa tuh? Maksudnya apa ini? Negeri ini memang udah gawat. Kalau jamaah mau memahami hari ini sebetulnya kita berbincang tentang menunggu saatnya bahwa kita akan melihat kembali berkibar bendera Palu Arit di mana-mana tempat. Karena anggota dan simpatisan, kader-kader dan titisan PKI sudah berjumlah 200 orang di DPR hari ini. Mereka mulai masuk sejak pemilu 1999. 2004 80 61-an orang, 83 orang, 118 orang, sekarang sudah 200-an. Apa tujuan mereka? Adalah mencabut TAP MPRS nomor 25 atau 66. Sayangnya pemahaman seperti ini dianggap soal sederhana. Saya ingin ajak para jamaah semua bahwa kita tidak bisa melihat negara ini dalam keadaan yang biasa saja. Banyak yang tidak masuk akal. Apalagi ada rencana pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur itu adalah program PKI tahun 1955. Dan kalau kita mau bedah lagi keadaan di Penajam, Kalimantan Timur hari ini, tanahnya kosong. Alun ado apa-apa, alun ado gedung, banjirnya sampai setinggi langit-langit rumah. Coba Pak. Dan akan tampainya lalu ada apa-apanya, banjirnya sampai setinggi atap rumah. Harus pindah. Seluruh PNS, seluruh ASN di Indonesia tidak boleh mempertanyakan kenapa pindah. Seluruh intelijen baik kepolisian, kejaksaan tidak boleh menjelaskan pada masyarakat bahwa negara kita, bahwa calon ibu kota itu tidak ada apa-apanya. Sementara Istana Negara, sementara Monas, sementara gedung-gedung RRI, gedung TVRI, sadonya ada di Jakarta. Pusat-pusat pemberitaan, pusat-pusat pers, pusat-pusat polisi, pusat-pusat tentara, pusat-pusat pendidikan, universitas, berbagai pusat-pusat kegiatan perkantoran. Itu semua nanti akan dijual kepada Cina. Nak jaleh ambono. Maka si Jokowi kok santiang mana mengurus negara kok. Nanado kadi dijual ke si Cino. Biko ada di Penajam tuh dibangunkan gedung-gedung. Nan punya gedung orang Cino. Jadi nanti siko dijual ke si Cino. Di Kalimantan Timur sewa sama orang Cino.
Dan kalau ada masyarakat yang tidak setuju, nanti akan ditangkap oleh polisi. Seluruh sistem kerja polisi akan menangkap siapa yang menolak pemindahan ibu kota. Jadi komunisme ini sekarang sudah berjalan secara deril. Ketika saya ditangkap dengan tuduhan menyebut-nyebut di istana ada PKI. Ditanya oleh hakim, "Saudara Alfian, kenapa Anda menyebut-nyebut di istana ada PKI?" Hakim yang mulia, saya ini bukan anak kecil. Saya tahu resikonya apa yang saya katakan kalau saya ini bicara asal bicara. Saya sebutkan, saya dapat kabar dari Bapak Jenderal ini, Bintang 2, tanggal 16 bulan Mei tahun 2016, menyatakan bahwa sejak itu pengamanan Istana Negara tidak lagi diserahkan kepada Mayor Jenderal, tetapi diserahkan kepada Letnan 1. Letnan 1 yang berkuasa 3 kompi. Kalau Anda mengerti sistem penataan keamanan, masa Istana Negara dikawal oleh komandannya Letnan 1? Jadi ketika Ambo menjelaskan di pengadilan itu, tabulala matutu hakim sedonyo. Jadi negeri ini memang sudah begini. Apa yang terjadi? Pertama, saya ditangkap karena saya dituduh melakukan bicara yang tidak baik. Apa yang saya bicarakan? Ini ceramah saya yang pertama di Surabaya. Judulnya menyelamatkan NKRI dari penjajahan Cina komunis. Saya terangkan bagaimana Cina itu menguasai tanah Indonesia dari ujung Aceh sampai Irian. 70% lebih sertifikat tanah Indonesia sudah di tangan para pengusaha dan para orang-orang Cina. Tidak bisa dibantah di pengadilan. Nah, akhirnya setelah terjadi proses persidangan sejak tanggal 16 Agustus, 23 Agustus, 30 Agustus, tiba di saat pembacaan putusan sela. Jadi kalau ada non sarjana hukum di sini kok pasti mengerti. Kalau orang dipanggil, antum mempersoalkan saya, lalu saya ditangkap, diproses penyidikan, maka ketika sidang hari pertama yang mengadukan saya harus hadir. Mungkin hadir, lalu kemudian saya memberikan pembelaan dalam bentuk tertulis namanya pledoi. Setelah pledoi itu dikenal dengan istilah eksepsi. Eksepsinya kemudian disidangkan pada sidang keempat. Setelah mempelajari seluruh jawaban di putusan proses pengadilan di awal-awal persidangan, ternyata saudara Alfian seluruhnya dinyatakan diterima. Jadi apa yang Ambo jelaskan tentang kok hakim itu menerima. Artinya apa? Sidangnya harus dihentikan. Tetapi tetap baru keluar berapa langkah dari Medaeng Surabaya, ternyata di luar penjara itulah banyak polisi bersenjata. Lalu Ambo ditangkap lagi, dimasukkan lagi ke mobil. Di dalam saya tanya sama polisi, emang gua salah apa lagi? Nggak ngerti Ustadz, kita mah mengikuti perintah aja. Bayangkan, ini yang pertama. Yang kedua, kasus yang kedua, ketika ada wawancara di sebuah stasiun televisi yang bernama LaTV tahun 2002, orang yang bernama Ripka Ciptaning mengatakan bahwa yang memilih PDI Perjuangan 15 juta orang adalah keluarga besar dan keturunan PKI. Di penghujung akhir wawancara, dia mengatakan bahwa sekarang sudah bertambah, maka yang memilih PDI Perjuangan pada pemilihan umum sejak tahun 1999 dan seterusnya sekitar 20 juta orang PKI. Yang bilang begitu Ripka Ciptaning, bukan saya. Lalu saya memberikan apresiasi bahwa 85% yang menjadi simpatisan dan memilih dan mencucuk PDI Perjuangan itu adalah PKI. Yang wawancara di televisi tidak ditangkap, Ambo dan mengutip tulisan ini dan ditangkap. Apa akhirnya kata persidangan? Setelah melalui rangkaian persidangan, saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan tidak sesuai dengan tuntutan, sangkaan dan pasal yang disangkakan.
Ayat 2, barang siapa orang yang menyampaikan sesuatu dan itu berbaik untuk kepentingan bangsa dan negara tidak termasuk kriminal, maka dengan ini saudara Alfian alias Alfian Tanjung dinyatakan bebas. Apa tahu berapa vonis Ambo dua-duanya? Sampai tahun. Permintaan dari si Pinocchio itu 8 tahun. Tahu Pinocchio?